Baik, selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah bergabung dan menjadi bagian dari rangkaian acara kita pada sore hari ini. Di mana di tahun 2023 dalam perhitungan Tiongkok kita akan memasuki tahun kelinci air. Dan di kelinci air ini, di tahun kelinci air ini semoga kita selalu mendapatkan berkat yang lebih baik dan kita juga mendapatkan peruntungan juga yang lebih baik. Nah, pada kesempatan sore ini bersama dengan saya Koko, kami akan memberikan berbagai macam paparan informasi bersama dengan seorang master ya yang sudah expert di bidangnya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan apa saja sih yang bakal terjadi di tahun 2023 atau setidaknya ada tindakan-tindakan antisipatif yang perlu kita jaga-jaga, yang perlu kita waspadai atau yang perlu kita persiapkan secara matang supaya pada saat kita memasuki 2023 di tahun kelinci air ini kita semuanya mendapatkan persiapan yang cukup, mendapatkan berkat yang cukup, atau bahkan kita kesempatannya adalah untuk berbagi banyak kepada orang lain supaya di tahun 2023 di tahun kelinci air ini kita bisa mendapatkan hikmahnya, bisa mendapatkan berkatnya dan anugerah-anugerah yang lainnya. Baik, eh, kita langsung saja ya kalau gitu karena waktu kita itu nggak banyak teman-teman, waktu kita tuh 90 menit. Saya juga ragu-ragu karena dari tahun lalu kita juga mengadakan acara yang sama, itu ternyata 90 menit nggak cukup karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Makanya pada saat kita melakukan sebar informasi melalui link registrasi yang sudah kita sebarkan di sosial media juga, itu ada pertanyaan apa saja yang perlu diajukan dalam acara ini. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk bertanya kepada Master Siang Yi karena Master Siang Yi akan mencoba untuk membantu membukakan segala informasi apa yang perlu kita waspadai atau apa yang perlu kita persiapkan di tahun kelinci air ini. Nah, itu dulu. Kemudian saya juga akan membacakan profil singkat. Siapa sih sebenarnya Master Siang Yi dan juga kalender Tongsu yang sudah disusun sedemikian rupa yang telah diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer dari sejak tahun 2007 ya, setahu saya. Berarti udah berapa tahun ini? Udah 15 tahun ya. Udah kurang lebih 15 tahun ya. Itu bukunya diterbitkan atau kalendernya diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Baik, saya akan membacakan dulu profil dari Master Siang Yi. Siapakah Master Siang Yi ini? Master Siang Yi sejak usia 8 tahun itu berasal dari keluarga yang secara turun-temurun memang mempelajari Feng Shui, mempelajari grafik keberuntungan dan pengobatan tradisional dan telah mendapatkan pendidikan pengetahuan dasar tentang ilmu Feng Shui dan ilmu tradisional Chinese lain dari sang kakek. Nah, ternyata pada tahun 1997 Master Siang Yi ini mulai mengajar perbintangan klasik Siwei. Ternyata beliau juga mengajar perbintangan klasik Siwei yang sangat digemari ya. Dan tahun 2000 hingga tahun 2022, tahun 2002 kelebihan itu selama 2 tahun beliau juga mengisi rubrik Feng Shui di harian berbahasa Mandarin. Dan tahun 2003 beliau juga mengisi acara Feng Shui di Metro Xinwen yang berbahasa Mandarin, dan beliau juga telah menulis kalender Feng Shui karyanya di BIP dan telah diterbitkan sejak tahun 2007 seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan buku karya yang lainnya selain kalender Tongsu ada juga teman-teman. Itu ada yang judulnya Metode Membangun Nama Tonghua. Jadi ternyata untuk membuat nama Tonghua itu ada metode-metodenya. Bagaimana supaya kita bisa memberikan nama Tionghoa kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita itu secara tepat dan membawa berkah ya, jangan sampai keliru. Di sini Master Siang Ji juga sudah membuatkan bukunya dan sudah tersebar di Gramedia di seluruh Indonesia. Selain itu juga ada buku tentang membongkar mitos Feng Shui. Kemudian ada yang judulnya Sarang Naga, kemudian juga ada Sehat Cara Tiongkok menurut Master Siang Yi, dan juga banyak lain. Banyak lagi karya-karya lainnya yang telah beliau luncurkan, yang beliau lahirkan. Nah, kalau misalnya pengen ngepoin sebenarnya Master Siang Yi itu bisa dihubungi atau bisa dikontak di mana sih? Boleh dilihat di Instagram beliau yaitu di @siangyi.official. Pakai X ya. @siangyi.official. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagramnya untuk bisa mengetahui
atau bahkan langsung bisa DM pengen diprediksi tahun ini seperti apa secara personal, monggo, silakan. Baik, itu sekilas tentang Master Xiang Yi, supaya teman-teman tahu ya Master Xiang Yi ternyata sudah cukup expert, sudah cukup mahir dalam hal tentang Feng Shuian ini. Baik, kalau gitu kita langsung saja kita sapa Master Xiang Yi dulu. Selamat sore Master, sudah Ya, selamat bergabung. sore. Oke, sehat-sehat Master, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bagus. Bagus, karena cuacanya hari ini tampaknya bagus juga ya Master ya. Saya lihat itu kayak biru semua itu langit. Ya, cuacanya bagus, hangat sekali. Hangat, iya. Sebelum-sebelumnya kan memang kita khawatir dengan badai yang Hmm, diprediksikan sama BMKG dan sebagainya, memang kita perlu waspada. iya, katanya Jakarta bisa ada apa namanya tsunami sekian-sekian meter. Waduh, itu sudah sempat diprediksikan juga sama Master. Ah, Anda lah, saya nggak Enggak pernah ya, ngomong gitu. bukan urusannya ya Master. Baik, ini teman-teman yang sudah hadir di sini selamat datang, yang juga baru join. Saya sudah bergabung di sini juga sudah bergabung Master Siangi dalam acara untuk membedah, dan ini adalah saatnya kita bangkit di tahun kelinci tahun 2023 melalui kalender Tongsu yang telah disusun dan telah diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer bersama dengan Master Siangi. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang kalender Tongsu ya. Master ya, kita kan sudah setiap Ya, tahun dari sejak diterbitkan. Betul sejak tahun 2007 ya, Master ya, kita menerbitkan ini. 2007 betul. Tahun 2007 ya. Ya, Berarti tahun 2007 ke tahun 2022 ini berarti sudah 15 tahun ya, Master ya. 15 tahun. Itu udah panjang sekali. Artinya Nggak memang pernah Tongsu putus. ini ternyata menyita perhatian banyak orang, sehingga kalender ini Hmm, tetap diluncurkan, selalu diterbitkan setiap tahun hingga tahun 2022 ini. Nah, untuk ya, teman-teman yang mungkin masih belum tahu ini Master, boleh dijelaskan sebenarnya yang teman-teman yang masih baru join ya, dan juga baru ya. tahu apa tuh Tongsu. Nah, kira-kira Hmm. sebenarnya Tongsu itu dari mana sih? Kemudian awal akarnya dari mana pada saat Master menyusun itu? Hongsu itu sebenarnya Hong berasal dari bahasa Mandarin. Hong itu artinya mengerti, mengetahui, atau menembus kemana-mana. Menembus Hong. Nah, Su itu adalah buku. Jadi buku yang membuat orang untuk menembus kemana-mana. Jadi artinya buku pintar lah. Singkatnya kan begitu. Ya. Nah, jadi itu istilah Hongsu. Hongsu itu setiap tahun diterbitkan oleh para penyusunnya. Mhm. Pada saat ini yang sangat rutin itu masih yang dari Taiwan ada bukunya tidak tidak terlalu tebal, tapi yang dari Hong Kong itu tebal banget. Oh, Yang Hongkong di itu malah tebel Tiongkok ya? juga tebal-tebal ya. Hmm. Saya kebetulan tidak di samping tidak ada bukunya, Oh. tapi bukunya itu tebal banget, kira-kira setebal ini. Nah, Itu dan dia semacam itu kayak kitab apa itu, Master? Bukunya itu, Master? bukunya panjang panjang. Kalau kita satu folio itu kira-kira panjangnya 32,9 sekian ya. Nah, dia Hmm. kira-kira segitu panjangnya. Oh, Tapi kurus, sempit ya. Sempitnya ya kira-kira setengah folio lah. Jadi setengah mungkin ya folio. kira-kira Berarti mungkin sekitar A5 ya? ya Telapak tangan segini lah ya. lebih kurang lah. Telapak tangan. Jadi Dia kayak lebih buku lebih saku sempit. Jadi jatuhnya. sempit panjang, Heeh. Tapi tebalnya panjang. kira-kira ya seginilah. Tebel Nah, banget itu ini segini segini. berapa tebal ini? Itu 1000 halaman Jadi tuh, di Master. dalam isinya itu macam-macam. Ya, Macam-macam isinya ya. macam-macam. Mulai dari eh, apa namanya karya sajak, karya terkenal pada masa lalu, kemudian ada juga uraian sejarahnya, ada juga pengetahuan astronomi, Hmm. ada lagi yang macam-macam. Di dalam apa aja ada, sampai-sampai kepada cara simple atau sederhana untuk membuat beberapa jimat yang biasanya digunakan di masyarakat. Ya tentu di kalender Feng Shui kita tidak memuat yang seperti itu. Karena Oh, pada oke. masa sekarang ini
Jimat itu sudah tidak berlaku kayaknya ya. Jimat, azimat yang dikalungkan kemudian ditempel di mana-mana. Iya. Nah, jadi ya kita buang yang bagian itu. Nah, kemudian yang bagian paling penting dan dicari setiap orang itu Mhm, adalah bagian untuk mencari hari atau mencari uh, tanggal lahir yang mhm, bagus. mhm. Tanggal yang bagus lah, bukan tanggal lahir. Tanggal Tanggal yang yang bagus. bagus. Tanggal yang bagus. Mhm. Itu dimasuk ke dalam mencari hari. Di dalamnya tuh banyak banget kategorinya. Berpergian, sampai kepada hal yang paling kecil seperti cukur rambut, cuci Oh, rambut. oke. Nah, itu Berarti di dalamnya hal-hal ada. detail yang keseharian kita lakukan itu ada detail-detailnya ya, harus dilakukan Ya, dengan ada detail-detailnya. Jadi oh, sesungguhnya pada saat sekarang ini bagian yang seperti itu yang terutama yang cuci rambut, potong rambut itu sudah nggak ada. oh udah Soalnya nggak ada. dahulu, ya dahulu orang kan pakai rambutnya itu panjang-panjang dikondis segala macam. Dan ada semacam pandangan bahwa seluruh bagian tubuh seseorang itu dilahir dari orang tua. Ya, jadi Oke. tidak sembarangan untuk sekedar memotong rambut pun harus pilih hari yang baik. Biar Mhm. kira-kira setahun cuma bisa sekali atau gimana. Sekarang udah Oh, enggak lah ya. sambil menunggu hari Sekarang baik, Master, supaya bisa betul. potong. Jadi rambutnya Jadi dirawat bagian yang dulu. seperti itu ya kita juga hilangkan. Nah, Ya. oke, tetapi beberapa yang masih berlaku sampai sekarang seperti ketika kita ingin berpergian ke tempat jauh misalnya, Mhm, tentu bagi yang mhm, mhm, kesehariannya tidak melakukan perjalanan ya, mhm. jadi Termasuk misalnya mau bikin ke hajat Eropa, begitu mau ke juga sudah Amerika misalnya. dalam perhitungan gitu ya, Master, ya? Jadi Mhm, dicarikan hari yang baik, lalu mhm, hari untuk pindah rumah, hari untuk mhm. memperbaiki rumah, renovasi maksudnya, hari untuk ya misalnya pergi, melakukan, tanda tangan kontrak. Nah, hari untuk seluruhnya ada 8 ya. Tentu yang paling paling sering dipakai itu adalah, pernikahan, ya. Ya, pernikahan, Heeh, kalau punya yang hajat bagusnya ya. itu pernikahan, love segala macam. Nah, Ya. itu kita bikin, dalam bentuk kode-kode. Jadi Oh, hari oke baik oke untuk oke. pernikahan, kita Mhm. buat itu menjadi sebuah, apa, tanda hati. Oke. Kemudian untuk perjalanan adalah pesawat. Nah, untuk Oke. tangan-tangan ya Ya. ada tangannya, ada tangannya. Nah, untuk, bangun rumah, ada alat beratnya dan lain-lain. Ya Jadi ya. kita bikin sesimpel mungkin. Mhm, Nah nah, jadi hal itu dilakukan karena mengingat mhm. orang sekarang itu sudah tidak paham, tidak mengerti tentang bahasa Mandarin. Oke. Kalaupun Ya. orang sekolah diajarkan itu pun terbatas banget, ya. Mhm, Jadi, Tongsu itu ditulis dalam bentuk bahasa Mandarin semuanya huruf itu. Kalau mhm. kita tidak ngerti bahasa Mandarin tuh, cuma lihat tuh kayaknya dari jauh seperti ada banyak lalat di situ, Oh. berjajar dengan rapi gitu loh. Ya ya. Jadi nyempil gitu dong, kecil gitu ya? Iya, kecil-kecil gitu. Oh. Oke, jadi Oke supaya oke. semua orang mengerti dan Mhm. simple, maka diubah menjadi bentuk-bentuk simbol. Iya. Jadi Oh, ya jadi simbol ya. seperti yang tahun ini ya di sini nah, seperti inilah kalender ya. Ya ya. Kemudian ya kita bikin dalam bentuk simbol-simbol. Mhm. Di mana ada simbol, simbol. Oh, simbolnya Ih, nggak kelihatan, masih ngeblur. blur. Ngeblur. Oke, blur banget ya. Heeh. Nah, Ya udah. nah, ini simbol-simbol nih. Oh ya, Nah, udah kelihatan. jadi simbol-simbol Oke. seperti itu. Mhm. Hmm, jadi setiap hari, itu pokoknya satu lembar itu berisi 1 bulan dah. 1 bulan Setiap hari penuh itu satu kotak kecil kotak kecil satu kotak kotak kecil. kecil. Di Oke. dalam kotak kecil itu terdapat simbol-simbol gitu. Simbol itu kemudian Simbol-simbol dari dibedakan, masing-masing sio ya, Master, ya? simbol dari siung ada, simbol dari, eee, aktivitas yang ingin Aktivitas ya? dilakukan. Heeh, oke. Ah.
itu ada. Um, Kemudian Saya pegang juga yang nih. bagi yang mengerti Mandarin, nah juga ada bahasa Mandarinnya yang berupa Batang Langit dan Sabang Bumi. Nah, itu bagi mereka yang Oh, oke. mengerti tentang hal itu. Itu juga Mhm. kepakai. Kemudian juga berisi kalender nasional tentu, Ya. kemudian kalender Imleknya, nah juga tertera Oh, oke. tertera di situ. Ya soal hari libur segala macam itu tentu dalamnya. Bahkan ada hari-hari seperti kapan hari bacang misalnya, Oh, iya ada kapan juga sinding, ya, kapan hari baca. ya hari yang penting, beberapa hari penting itu juga kita munculkan di situ. Ya. Ya, ya, Jadi ya. Oke. semuanya itu dilakukan dalam bentuk simbol sehingga begitu kita lihat simbolnya, udah nggak perlu baca tulisannya. Lihat simbolnya kita udah paham. Nah, Oh ya, jadi bagi yang paham ya, itu Master ya. ya kita begitu lihat aja udah paham. Nah, Mhm, jadi kita mhm. eee, bedakan warna pada simbol-simbol tersebut, terutama Mhm. dalam bagian aktivitas. Oke. Aktivitas yang baik pada hari A, B, C, D itu dibagi menjadi warna merah, warna hijau, dan warna abu-abu tua atau hitam. Mhm. Oke, Kalau merah tentu yang paling bagus. bagus. Abu-abu ya seperti abu-abu lah, boleh kiri, boleh Gitu. kanan gitu. Suram ya kalau abu-abu jatuhnya. Artinya tidak ada masalah, kamu Oke, mau pakai boleh, nggak mau pakai ya oke, gitu loh. boleh. Oke. Kalau yang oh itu yang hijau, sorry ya, yang itu yang Ya, hijau. hijau. Kalau Mhm. yang abu-abu tua kehitaman itu jelek, Itu suram yang gitu hitam. berarti. Yang Mhm. hitam itu jelek, hitam itu jelek, ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau yang hijau, nah itu sedang, hijau itu sedang. Nah, Oke. jadi, Makanya terus perbedaan warna seperti itu. makna dari warna merah itu jadinya terus kenapa dilambangkan jadi yang penuh semangat, penuh kebahagiaan gitu ya, Mas ya? Betul, betul, Hmm, betul. Merah di dalam filosofi Tiongkok itu sesuatu yang paling bagus. paling Karena itu bagus. Imlek itu merah semua, orang Merah menikah itu semua. merah semua. Terus ada warna kuning, warna emas juga itu. Itu ada kaitannya juga, warna-warna begitu juga, Master? Itu variasi. Variasi ya? Oh, berarti tidak Kuning, ada emas, segala macam makna itu tertentu variasi. emas begitu, nggak ada. Hanya untuk Ya, mempercantik warna merah aja kali ya? betul. Tapi Oke. kalau kalau di filosofi China itu warna emas adalah sesuatu yang penting, yang sangat mulia, yang dihormati gitu loh. Yang bisa Oke. tinta emas gitu loh. Ya Indonesia Oh, juga gitu kan ya, iya, iya, ditulis iya, dengan benar. tinta emas katanya, iya. Warna emas Sama di lah. mana-mana di mata kita itu selalu indah. Iya, betul, Kilaunya. betul, betul. Heeh, Dan kenapa jadi iya. mahal. Baik, Master, ini Hmm, saya juga informasikan kepada rekan-rekan yang baru saja bergabung, ini ada kalender Kongsu tahun 2023 untuk memasuki tahun kelinci air. Teman-teman juga bisa ya, mendapatkannya di toko Gramedia di seluruh Indonesia dan juga bisa didapatkan di gramedia.com karena kita juga punya promo untuk di Gramedia itu diskonnya hingga 25%. Untuk 20% itu di toko Gramedia, untuk 25% teman-teman bisa mengaksesnya di gramedia.com dan bisa didapatkan mulai dari sekarang. Karena biasanya tiba-tiba, loh kok nggak bisa dibeli? Ya karena berarti itu habis. Ya, karena banyak yang butuh biasanya di awal-awal tahun 2023 ini. Oke, dan juga nanti selama acara saya akan memilih ada 5 orang yang bertahan sampai akhir yang kami pilih sebagai partisipan atau mungkin sebagai penanya yang terpilih untuk mendapatkan hadiah. 3 orang pertama akan mendapatkan voucher Gramedia senilai 50.000 untuk masing-masing dan 2 orang yang lainnya akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Master Siang Yi, boleh open kamera ya nanti kalau misalnya terpilih untuk menanyakan tanggal lahirnya, kemudian sionya kok itu udah tahu ya. Maksudnya mungkin bisa diprediksi tahun 2023 di tahun kelinci ini akan terjadi apa terkait dengan bisnis atau terkait dengan urusan keluarga dan macam-macam. Teman-teman bisa menanyakannya secara bebas dan itu saya pilih untuk 2 orang dan maksimal per orangnya waktunya 10 menit ya karena waktu kita memang sangat terbatas. Baik, sebelum kita memasuki ke apa namanya ke semuanya presentasinya dari Master Sianggi, ini juga saya informasikan nanti kita di bagian akhir ada foto bersama ya teman-teman ya. Jadi jangan left supaya ini bisa jadi kenangan-kenangan kita bahwa teman-teman sudah berpartisipasi di acara ini. Baik, Master.
Untuk lebih lengkapnya nih teman-teman supaya dapat informasinya lebih gamblang, lebih terbuka, Ya, persilakan kepada Mas Siangi untuk mempresentasikan tentang tahun kelinci di tahun 2023 ini. Silakan Mas. oke, terima kasih. Nah, kita pakai PPT ya, supaya enak. Hmm. Oke, jadi sesuai dengan temanya adalah saat bangkit di tahun kelinci air ya. Tentang kelinci air, kenapa disebut kelinci air? Kenapa bukan kelinci api? Karena kelinci pada tahun 2003 yang diakhiri oleh belakangnya angka 3 atau angka 2 itu air. Seperti 2002 itu macan, macannya macan air ya. Ah, kalau ujungnya 3, nah itu pasti juga adalah air. Tahun 2000 berapa itu? 13 misalnya, ujungnya 3. Nah itu ular air itu ya. Jadi air ataupun apa itu dari situ ya. Nah, ini adalah kalender yang kita terbitkan ya di Gramedia. Bisa didapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia, juga di online-nya ya. Ini adalah bentuk isi dalam kalendernya, di mana satu halaman tuh berisi 1 bulan. Ya. Kemudian seperti yang tadi sudah saya katakan, kita bagi menjadi kotak-kotak kecil, setiap kotak kecil itu adalah 1 hari. Lalu ada simbol-simbolnya, ya simbol-simbol hati, simbol amaputasan, simbol pesawat, dan lain-lain. Ini semuanya adalah tanda baik atau tidaknya di dalam melakukan kegiatan. Khusus bagian ini, kita lihat di sini hanya ada yang warna merah dan yang hijau. Berarti merah itu bagus, hijau itu bebas, ya boleh melakukan, boleh tidak. Dan, di sini saya tidak memasukkan yang warna hitam atau abu abu tua untuk menghindari terlalu ruwetnya halaman kita. Nah, yang jelas adalah kalau kita tidak timbulkan itu berarti, kurang bagus ya. Seperti yang hari-hari yang di sini misalnya, ya ada kekurangan berapa simbol. Berarti yang simbol yang kurang itu kurang baik dilakukan pada hari tersebut, ya. Tentu kalau yang simbolnya full, ya itu berarti ya hari yang bagus. Seperti ini tanggal 26 nih di sini. Ini hampir semuanya merah, sama hari-harinya merah. Hari merah itu karena apa? Karena memang ini hari Minggu ya. Hari merah yang lain itu hari libur ya. Jadi begitu. Nah, jadi tentang simbol-simbolnya kita bisa membaca di sini. Ini ada keterangannya ya. Simbol ini artinya apa? Kemudian setiap hari dia ada jam-jam yang bagus, ada jam yang kurang bagus ya. Kalau di kalender yang saya tampilkan ini sebetulnya masih mentah ya karena waktu itu kita masih sedang melengkapi. Kalau Anda sudah beli yang sudah siap, sudah matang. Nah, ini yang di bawah ini setiap eee, di sini, blur semua ya. Oke dah. Kalau kalau yang telah dibeli dicetak, telah dicetak, ini ada 12 nih yang di bawah ini juga ada perbedaan warna. Nah, itu mewakili jam baik untuk aktivitas, ya. Jadi aktivitas itu setiap hari itu ada jam baiknya. Ada hari yang jam baiknya di jam tikus, ada yang di jam ayam, ada yang di jam monyet misalnya. Nah, semua siu yang ada itu melambangkan batas waktu per 2 jam. Jadi Anda bisa mencari di sini. Kalau misalnya monyet itu jam 15 sampai dengan jam 17 ya. Kalau tikus ya tengah malam, ya jam 12-an dan lain-lain. Eh, jadi kalau untuk kotak yang merah itu berarti jamnya bagus. Kotak yang hijau itu jamnya sedang ya.
Kotak yang abu-abu tua atau hitam, dekati hitam itu adalah jam yang harus dihindari, yang kurang bagus. Nah, jadi ya tentu setiap orang dia memiliki tanggal lahir masing-masing yang juga memiliki unsur atau elemen yang disukai masing-masing berbeda-beda. Kalender ini digunakan untuk umum, ya, untuk umum. Jadi untuk orang yang mau cari hari secara spesifik, dia harus tahu tanggal lahir dia itu sukanya elemen apa, begitu. Lebih kurang begitu ya. Kemudian ini setiap halaman belakangnya, kita selalu ada informasi-informasi. Misalnya informasi seputar pergantian tahun, ya. Di seputar pergantian tahun itu, di situ ada pemberitahuan, tahun Imlek itu jatuh pada tahun ini adalah 2574. Jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 22 Januari 2023 ya. Jadi beberapa hari lagi nih, sekarang belum belum belum, Masehi, belum, tanggal 1 bulan 1 Imlek ya. Nah, kemudian, batang langit, cabang bumi, dan lain-lain, semua informasi ini ada di sini ya, sampai kepada, jam-jamnya. Kemudian biasanya bagi yang pemegang tradisi, mereka itu ada istilahnya menyambut pergantian tahun ya, untuk, terutama bagi yang masih, memegang dupa, mereka akan merebut dupa pertama katanya. Jadi di jam-jam pada tahun malam Imlek, jadi dari jam 23, jam 00 sampai dengan pagi, itu adalah ada beberapa jam penting. Nah, di sini ada misalnya kalau ada yang sembahyang, misalnya ingin mendapatkan kemuliaan, ya arahnya ke timur laut. Untuk kejayaan atau kekayaan, ya, kekayaan adanya di timur. Ya, dan lain-lain. Jadi semuanya ada ya. Juga ada arah yang kurang bagus. Arah yang kurang bagus ini hindari ya. Kemudian jam-jamnya juga ada. Pokoknya semua lengkap ada di sini semua ya. Kemudian juga kita setiap tahun ada satu halaman yang khusus digunakan untuk memprediksi tahun 2023 ini bakalan seperti apa ya. Nah, jadi ini kita ambil dari hari pergantian atau hari pertama saat pertama waktu Li Chun, waktu Li Chun. Li Chun itu adalah waktu ganti tahun yang sebenarnya. Ya. Kemudian setiap tahun itu ada Nian Kua namanya ya. Nian Kua itu Kua tahunan. Ya. Tahun ini namanya Lei Zhi Kui Mei ya. Nah, di situ ada ya. Kemudian ada masalah-masalah apa saja yang harus diperhatikan ya. Misalnya kue adalah air kecil ya, kemudian, mmm, lalu mau adalah rerumputan ya. Jadi ya di sini juga ada, ini adalah 2 huruf tulisan kui mau tuh ya seperti ini ya. Kemudian, eee, di 2023 ya, 2023 itu dia itu masih ada elemen-elemen. Nah, di sini terlihat ada kayu ya, kayu itu adalah kita ingin menampilkan sifat kayu ya. Nah, sifat kayu itu adalah sesuatu yang menghidupkan, yang mengasihi, yang memberikan kehidupan, yang, yang jelas tuh kayu itu sifatnya adalah penuh cinta kasih ya. Kayu itu ada di arah timur ya. Jadi kalau bumi kita belah 2, belahan barat, belahan timur. Nah, sifat belahan timur ini terutama oleh negara yang mewakili kayu, negara yang paling besar di timur. Nah, itu lebih menunjukkan sifat, cinta kasih, kebersamaannya. Kemudian, eee sifat dari logam itu adalah menaklukkan, ya, logam itu cenderung digunakan untuk membuat senjata. Jadi kalau kita lihat negara yang paling besar yang ada di pihak barat, nah itu biasanya tuh
gudang senjatanya paling penuh deh pokoknya ya. Hmm. Kalau selalu kalau memaksa orang yang paling pintar gitu loh, Iya, selalu iya, iya. menipu gitu loh ya, Buat memicu pancing, peperangan, buat lebih wajah, kurang begitulah. wajah. Satu gambaran umum ya, Ya. karena waktunya jadi kita nggak bisa terlalu dalam, Hmm. kita kita cuma ya selintas saja ya. Nah kemudian elemen itu ada dibagi menjadi batang langit dan cabang bumi ya. Wah, batang batang langit itu seperti ini ya. Ini ada 10 jumlahnya ya. Cai Pingting Uci Kencing Ren Kue ada 10 biji. Di mana huruf ini adalah yang pertama, yang tertua, yang paling hebat ya. Nah, ini yang paling terang karena ini matahari ini paling terang, paling positif ya. Kemudian ini adalah paling besar, sesuatu yang paling besar kan ini tanah-tanah besar, padang pasir yang besar sekali ya. Ini yang paling negatif ya, ada paling positif, ada yang paling negatif, ada yang dingin dan berharga, ada yang paling kecil ya, paling kecil. Nah, kita beberapa tahun belakangan ini sampai dengan tahun ini baru bebas dari apa yang disebut COVID-19. COVID-19 diwakili oleh huruf ini. Karena berpegang pada huruf ini, maka sejak pertama kali COVID muncul di tahun 2021, kita sudah 2021 ya kita sudah ada prediksi-prediksi yang lumayan mengena, lumayan tajam ya. Bahwa, Covid ini akan mulai mereda, akan mulai bersahabat pada 2022 dan terjadi, tetapi belum hilang. Dia baru akan hilang sepenuhnya, di mendekati 2024 atau ya memasuki 2024 begitu ya. Karena apa? Karena huruf ini yang kita pegang, ini adalah virus. Nah, kalau yang ini bakteri. Ada virus, ada bakteri, semuanya bisa dilihat dari huruf-huruf seperti ini. Jadi Hmm. Mmm, ini yang biasanya dilakukan oleh, apa namanya, pihak-pihak yang ada hubungan dengan logam, ya. Ada yang pihak yang ada hubungan dengan logam, salah satu sifat logam itu adalah logam itu, adalah sesuatu energi dengan vektor yang mengarah ke dalam, mengarah ke inti. Sedangkan kayu itu adalah vektor yang menyebar ke keluar. Nah, jadi kalau menyebar ke luar, dia itu lebih bersahabat. Dia sampai dimanapun dia nggak pernah melakukan semacam penjajahan, tetapi lebih kepada pembauran, mengajarkan apa yang telah mereka kuasai kepada tempat di mana mereka tiba dan tempat tersebut masih katakanlah ketinggalan. Mereka akan berbagi ya. Di dalam hal, misalnya ilmu pun seperti itu ya. Misalnya, eee, kita singkat saja kalau Tiongkok yang tertua ya itu adalah yang timur timur ya. Jadi, mmm, dalam hal ketika Jokowi mengajak, semua negara di dunia ini untuk mendirikan atau mengolah tambang di dalam negeri. Ya, tambang nggak boleh diekspor begitu aja, tetapi harus berupa barang jadi atau barang, setengah jadi, ya, bukan bukan bahan mentah. Nah, itu yang bersedia, itu adalah, Tiongkok sekarang selama selama pandemi kita bersyukur karena kita memiliki uang dari hasil tambang yang bisa membackup ya, nah itu salah satunya. Sedangkan barat itu ke dalam, jadi arahnya ke dalam. Karena arah ke dalam berarti, dia itu lebih mementingkan, diri sendiri. Karena itu, diciptakanlah apa yang disebut demokrasi, alasan dengan alasan HAM, alasan keamanan dan lain-lain, yang ketika, memberikan keuntungan bagi mereka
Mereka akan meneriakkan tentang hal itu, tetapi ketika tidak memberikan keuntungan, maka dia akan tidak melakukannya, ya. Karena itu kita sering melihat ada standar ganda yang diterapkan, ya. Jadi dari sini juga ya muncullah semacam kutu, bentuk huruf ini, bentuk huruf huruf yang ada hubungan dengan hal-hal yang negatif, hal yang kecil lah ya. Jadi kui adalah bakteri, mau itu adalah timur ya. Jadi keadaan kita ketika matahari baru saja terbit ya, ini adalah mau. Nah, pada tahun ini mau ini muncul ya. Mau itu adalah kayu atau daun, pucuk daun ya, pucuk daun. Jadi kalau sebatang pohon, pohon itu adalah in atau macan atau cia. Nah, kayu yang besar. Sedangkan mau itu ada kayu kecil, itu ada daun, ya daun. Oke, kemudian pada tahun ini eh, terjadi ada sebuah apa namanya interaksi elemen antara mau dengan iu. Iu itu adalah logam. Jadi antara logam dan kayu yang kecil itu ada semacam bentrokan ya. Kalau tahun lalu itu adalah logam yang besar berbentrokan dengan logam kayu yang besar ya. Nah, bentrokan antara dua itu maka menyebabkan kayu besar yang melambangkan Tiongkok dan logam besar yang melambangkan Eropa. Nah, kita pada saat ini kita sudah bisa melihat bagaimana keadaan Tiongkok, bagaimana keadaan Eropa. Nah, itu karena ada interaksi keduanya. Nah, nanti pada 2023 kita akan bisa menyaksikan tentang yang diwakili oleh kayu kecil. Kita sering mendengar ada negeri matahari terbit, barangkali ada hubungan dengan hal ini. Karena matahari terbit itu dari ujung daun, bukan dari balik kayu pohon ya, dari ujung 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 daun ya. Nah, itu ya. Nah, sedangkan iu atau kayu kecil, logam kecil itu adalah jelasnya adalah Amerika ya. Oke. Nah, kemudian negeri matahari terbit itu akan ya katakanlah ada kepincangan terutama ekonomi. Sekarang ekonomi Jepang sudah payah sekali dan oleh Menteri Keuangan mereka sedang mengupayakan untuk mengikuti praktek dari Barat untuk menaikkan suku bunga dengan cara yang lain, tetapi kira-kira prinsipnya bersama lah, lebih kurang ya. Dan itu mungkin akan sedikit menekan inflasi, tetapi hal seperti itu bukan obat yang mujarab. Itu hanya sebuah trik untuk sekedar membenahi inflasi tinggi yang terjadi ya. Eee, jadi kalau tidak berhasil, maka akan lebih kacau ya. Oke, kemudian, negeri padang pasir, akan berkembang dengan baik ya. Eee, Negeri padang pasir itu ada hubungannya juga dengan negeri di belahan selatan, termasuk kita Indonesia itu adalah di belahan selatan bumi. Ya, jadi Timur Tengah itu sebenarnya di tengah ya. Kenapa kok ada kaitannya? Karena daerah tengah dan selatan ya, api dan tanah memiliki hubungan, memiliki sumber yang sama ya. Nah, Tongi ke Sangsen ya. Oke. Nah, eee, kemudian Eropa akan berada dalam keadaan yang sakit ya, jadi belum pulih dia, belum pulih ya. Nah, kemudian, eee, Amerika nampaknya pada tahun 2023 ya, masih belum baik ya. Memang inflasinya sudah sedikit membaik ya, akan tetapi sekarang apa yang kita saksikan adalah, ketua parlemen itu sekarang masih diperebutkan itu.
Jadi kita bisa tahu bahwa ada perbedaan, ada peretakan, retak di dalam partai sendiri ya. Oke. Kemudian di KUA itu disebut Kuime ya. Kuime itu adalah berpulangnya wanita muda yang telah menikah ya. Sebentar ya, saya minta waktu sebentar. Ya, Koko tolong backup dulu sebentar ya. ya, Saya baik, permisi baik. dulu sebentar. Oke. Baik. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di sini, teman-teman bisa tadi berdasarkan dari penjelasan Master Siang Ye ya terkait dengan kalender Tongsu, tadi juga dijelasin berbagai macam ada ini teman-teman. Di kalender Tongsu ini itu ada simbol-simbol yang tadi sudah disampaikan oleh Master Siang Yi yang bisa langsung menjadi acuan. Tidak menjadi acuan yang pakem tidak, tetapi memberikan semacam petunjuk bagaimana kita harus menyikapi hal-hal tertentu dari keseharian kita, dari segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Misalnya di sini, di kalender sini ada gambarnya palu. Ada gambarnya palu, kemudian ada gambar. Kalau gambarnya palu di sini tuh artinya tuh kita melakukan kegiatan seperti renovasi rumah. Kemudian di sini ada gambar tanah, ada gambar rumah. Apakah boleh pada saat itu kita melakukan jual beli tanah? Nah, kayaknya buat teman-teman yang profesinya sebagai agen jual beli properti ya. Kalau yang kita tahu bahwa kabarnya tahun lalu tuh jual beli properti sepertinya agak lesu, agak lemah, jadinya terus jadi begini, jadi begitu, jadi agak galau dan sebagainya. Jadi teman-teman untuk melihat kalender Tongsu ini sebenarnya rangkaian dari keseharian kita itu cukup lengkap untuk memberikan kita panduan untuk mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan. Di sini kesehariannya telah terpampang nyata, istilahnya kayak gitu, melalui simbol-simbol yang terdapat dalam kalender Tongsu ini. Oh, akhirnya Master Siang Yi udah kembali. Oke, Master, saya tadi kan kembali. sempat dijelaskan terkait ini ya, Master ya. Eh, Ya, Bawa logam, kemudian tadi ada 10 batang apa tadi itu kan ya lebih 10 batang mengarah angin kepada namanya. peperangan, ya Hmm. peperangan ya. Itu berarti memang logam itu membawa kekerasan atau bagaimana sih, Master? Bisa dikatakan begitu. Logam itu karena logam adalah sesuatu yang paling keras, oleh sebab itu Mhm, selalu digunakan untuk bahan yang eh, supaya bahan yang bisa bertahan lama ya. Di oke, antaranya berbunyi mesin itu biasanya tidak mhm, akan kekurangan ya sementara mesin kendaraan, kemudian oke, apa kampak, pedang, senjata dan lain-lain semuanya ada unsur logamnya karena dia memang keras dan dia itu tajam. Ya. Jadi oke. belahan barat, dia memang memiliki sifat terpendam yang seperti itu. Oleh karena itu kita lihat dari sejarah yang telah berlalu, bahwa ketika orang barat tiba di manapun, ya dia Mhm, itu akan menjajah daerah tersebut. ya, Nah, jadi untuk merebut itu apa yang adalah ada di memang negara sifat itu ya? dasar. Betul betul. Mhm, Itu memang sifat dasar dari barat ya. Sampai mhm, sekarang pun ya mereka cenderung, ingin mendikte, menekan ya. mhm, Jadi saya sering dengar tuh waktu dulu pada zaman Soeharto tuh selalu, wah itu dari Inggris misalnya akan investasi di Indonesia itu sekian-sekian tuh, gede banget tuh, ya dia ya punya angkanya. ya Tapi ya. ujung-ujungnya perwujudannya kayaknya tuh nggak kelihatan ataupun sedikit sekali gitu loh. Oh gitu Jadi, ya. memang Oke. begitulah, memang Iya, begitu heeh, ya. Itu memang oke. ada hubungannya dengan elemen. Nah, sekarang kita kembali kepada Lei Zi Kui Mei ya. Mhm, Ini membawakan sebuah, keadaan bahwa Lei itu adalah petir. Terjadinya petir yang berseliwenan di atas air. mhm, Zi itu adalah air, di atas air, di atas danau. Itu menggambarkan suatu keadaan akan terjadi sebuah hujan badai yang sangat kencang, yang sangat 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 hebat, ya. Lalu ada Kuime, ya, wanita muda yang kembali ke rumah orang tuanya, gitu loh, ya. Nah, itu apa artinya? itu Ini memberikan gambaran pada kita bahwa 2023 bukan tahun yang bagus, akan ada hujan badai yang besar. Artinya pada pertengahan tahun pertama, itu, kekacauan itu masih belum reda ya, masih apa yang terjadi di sepanjang 2022 tuh masih terbawa-bawa, bahkan masih
bergolak gitu ya. Masih Kemudian membawa efek untuk tahun 2023 gitu maksudnya ya? betul betul, bahkan Mhm. juga mungkin bisa terjadi gejolak-gejolak baru ya. Ya, Nah, oke. jadi keadaan itu masih ada hujan badai lah, lebih kurang begitu ya. Oke. Kemudian pertengahan tahun yang kedua, Mhm. mendekati akhir tahun lah gitu ya, Ya, maka, semakin mereka-mereka yang salah mengikut pria yang pokoknya salah 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 itulah, mhm. salah menikah dengan pria lah gitu ya. Oh, Mereka oh sadar, ini kaitannya dengan eee, pernikahan ini berarti, Master. bukan. Ini artinya memberikan satu gambaran bahwa di dunia ini banyak negara yang, eee, memiliki blok-blok-blok sendiri ya. Misalnya Amerika tuh mengajak Eropa, mengajak, semuanya Mmm, untuk memblokir, mmm. misalnya memblokir semikonduktor, Tiongkok ya toh. Ya, ya, Kemarin kemarin itu adalah memblokir total di, Rusia. ya. Tetapi, eee, akhirnya kan yang kepayahan siapa? Yang ngajak sih tenang-tenang, yang Oh iya. kepayahan yang ikut ya. Yang dapat Yang imbasnya ikut ini itu yang nggak repot. seperti wanita yang salah ikut prianya, gitu loh. Oke. Queenie itu kembali, berarti mereka akan pelan-pelan, secara pelan-pelan akan sadar ya. Mereka Mhm, sadar, "Aduh selama ini, ternyata gua salah, udah gak boleh nih." Ya, kita putus mmm. aja deh, gua kembali deh ke orang tua. Lebih kurang begitu. Ya Itu berarti satu gambaran. ini sebagai gambaran aja ya kalau misalnya berpulangnya Betul, pasangan gambaran wanita saja, ke rumah gambaran itu yang berarti memang terjadi. seharusnya ada hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk menghadapi tahun Eee, ini gitu ya? Secara perorangan itu tentu tergantung pada tanggal lahir perorangan masing-masingnya. Tapi ini adalah suatu gambaran umum tentang apa yang akan terjadi secara global, secara umum gitu ya. Jadi artinya, tadinya banyak negara yang selama ini mengikuti blok barat misalnya, maka pada akhirnya mereka akan sadar dan akan pelan-pelan meninggalkan barat dan lebih berpihak kepada timur, misalnya begitu. Kita lihat di Amerika Selatan ya, Amerika Selatan itu yang selama ini karena dekat sama Amerika, ya mereka tuh total ikut dengan Amerika. Tapi sekarang sudah ada beberapa negara yang dengan jelas, eee tidak tidak mengikuti sepenuhnya apa maunya, si Amerika. Jadi Oh, tanda-tanda itu jelas sekali dan, memang bisa diuraikan dari, Nian Kuo seperti ini ya. Kemudian, Deci Kue Mei ini adalah salah satu, kuah yang kosong ya. Kuah kosong itu artinya, segala sesuatu yang terjadi di 2023 itu sebetulnya memiliki suatu hasil yang, eee, kurang, yang tidak sempurna. Ya bagaikan orang yang berjalan terpincang-pincang gitu loh, mhm, terpincang-pincang. Ya dia iya, bisa jalan, bisa, dia nggak lumpuh, tetapi gaya jalannya tuh nggak sempurna, nggak seperti orang biasanya, itu namanya mhm. pincang. Maka saya juga suka mengatakan tahun 2023 itu tahun kelinci pincang saya bilang. Artinya Pincang. segala sesuatu yang terjadi di 2023 itu keadaannya itu akan ada kepincangan, akan ada ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu di dalam karena secara global seperti itu ya, karena itu bagi kita-kita jika ingin melakukan sesuatu yang besar, maka kita harus memikirkan langkah mundurnya, memikirkan menyiapkan antisipasinya bila mana terjadi sesuatu. Sehingga ya kita tidak menjadi tiarap, tetapi hanya terluka kecil, kita masih bisa berlari dengan terbincang-bincang, Oh, terbingkal-bingkal begitu. Lebih kurang begitulah. iya. Itu kan Nah berarti ini ya, Master, ya, nah, seperti yang kita dengar dari pemerintahan bahwa ada kabar-kabar bahwa di tahun 2023 Indonesia akan mengalami resesi. Bukan hanya Indonesia ya, tetapi juga bukan hanya secara Indonesia, tapi global ya, secara global. resesi ya, secara global Secara itu global memang begitu ada ya, memang bener-bener begitu. ada bener-benernya lah ya, kayak gitu ya berarti. Ya, ada benarnya ya. Oke, oke, oke. Iyalah negara ini kan, seluruh dunia itu satu keluarga kan ya. Ya. Kalau ada anggota keluarga yang misalnya mengalami kesulitan, ya yang lain tentu akan terpengaruh, kan Oke. begitu. Ya, Heeh, ya, ya, ya. tapi kita Ada bersyukur kita dapat ada di imbasnya pihak juga kita. timur. Hmm, itu. Ya baik, Ya, oke. silakan lanjut. Nah,
Kemudian Kuimau itu sebenarnya huruf yang di atas sama huruf yang di bawah itu memiliki interaksi, nama interaksi po. Ya, artinya ya segala sesuatu itu memang tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya ya. Nah, lalu sin itu adalah emas yang melapisi ya. Nah, kemudian di sini Renin itu adalah tahun lalu ya, tahun lalu tahun macan air itu adalah kayu yang keras. Sedangkan kuibau pada tahun 2023 ini ada kayu yang kecil, adalah daun yang tipis, ya daun tipis. Jadi karena itu pada 2022 karena itu kayu besar bentur dengan logam besar, terjadi perang yang nyata, ya perang nyata. Saya memperhatikan tidak ada satupun, hampir tidak ada yang berani mengatakan akan ada gambaran perang di 2022. Tapi di tahun lalu kita berani menyatakan, ya bahkan kemungkinan akan ada perang, ya, dan itu terjadi. Lalu di tahun 2023 ini Kuimau ini kayunya kayu kecil. Kayu kecil berbenturan dengan logam yang kecil juga ya. Nah itu luka dalam itu karena kayunya kecil, daunnya tipis ini. Sedikit dilukai aja dia sudah sobek ya, Betul ya, luka-lukanya siap. dalam. Tetapi bukan benturan yang keras, ya bukan benturan keras. Artinya ya kita bisa juga melihat bahwa pada saat ini sebetulnya sudah mengarah ke situ, bahwa Amerika mensanksi Tiongkok untuk melarang seluruh dunia menjual atau membagikan pengetahuan tentang teknologi semikonduktor mutakhir kepada Tiongkok. Sampai kepada barangnya, sampai kepada teknisinya, semuanya itu dicekal, ya dicekal. Dalam hal ini ya, ini bukan perang secara nyata, tapi ini juga perang. Tapi perang yang sangat melukai ya. Karena apa? Karena Tiongkok itu pada saat sekarang ini belum betul-betul siap untuk bisa mandiri di dalam apa namanya semikonduktor yang mutakhir. Akan tapi memang mereka sudah mulai apa berdikari lah ya, mereka sudah mulai bisa memproduksi tapi tidak sehebat itu. Masih membutuhkan beberapa tahun ke depan untuk bisa menyamakan. Dalam hal ini ya luka dalam itu, luka berat itu seperti orang yang kena tinju ya, hampir muntah darah, darahnya tertahan di dalam tubuh, nggak bisa keluar. Nah, itu parah sekali ya. Kemudian dalam hal ini, tahun ini budaya, hal-hal yang ada hubungan sama budaya akan berkembang baik, ya, akan berkembang dengan baik. Salah satu bagian daripada budaya selain seni, media, media termasuk bagian dari budaya dan dia Termasuk termasuk media api, ini, ya. media ini, Master. Nah, media akan bagus tahun 2023 pasti bagus, ya. Jadi ini kayaknya wajar juga ya karena dunia makin kacau, media makin ramai ya. Iya, iya. Jadi, hal yang ada hubungan dengan api, itu akan bagus di 2023 ya. Kemudian, karena dia bisa menghidupkan api ya, nah ketika api timbul, eee, api itu akan menghasilkan, memancarkan, kilau, sinar, ya Percikan ya. memancarkan sinar. Nah, pada tahun 2023 ini adalah tahun terakhir pada periode Hong Sui ke-8. 2024 akan mulai masuk ke periode ke-9 selama 20 tahun ke depan. Periode ke-9 itu elemennya adalah api. Dan yang akan berkembang itu kalau sekarang ini semikonduktor itu masih apa namanya, dipengaruhi atau dikuasai masih sangat tergantung kepada materialnya, ya, sangat tergantung pada materinya. Yang ke depan dia akan berkembang kepada, mendayagunakan sinar untuk membuat buka tutup,
bilangan minerator itu, sehingga menghasilkan semikonduktor dalam perkembangan yang baru, yang sama sekali baru, dengan kecepatan yang jauh sekali lebih cepat selama 20 tahun ke depan itu. Nah, jadi dia tidak tergantung pada materinya lagi, ya. Dan itu, nanti seperti apa ya, kita sekarang ini masih terlalu dini untuk bisa mengetahuinya, tapi gambarannya akan seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, peralatan elektronik dan telekomunikasi akan berkembang sekalipun secara parsial dan terlokalisir, ya. Dia terlokalisir. Elektronik, seperti, IC untuk HP, untuk handphone, ya, untuk handphone yang sangat mutakhir. Nah, ini sekarang ini kan diblokir. Sekarang dipegang, dikuasai oleh pihak barat, dan pada saat sekarang, ya ini ini T-nya double, salah. Pada saat sekarang, karena pemblokiran itu, tahun ini semikonduktor konduktor pada sampai dengan detik ini, sangat terburuk, ya sangat terburuk. Karena memiliki hasil produk yang melebihi permintaan pasar. Pasarnya nggak ada, produknya banyak, ya. Sehingga apa yang kita lihat adalah adanya gelombang PHK yang besar-besaran terjadi pada saat sekarang ini, sampai berlanjut paruh tahun, awal di 2023 masih akan berlanjut, ya. Nah, setelah itu, nah, secara pelan-pelan dia akan pulih dan akan berkembang lagi, ya, akan mulai lagi. Nah, jadi di awal itu masih kacau, di paruh tahun kedua tuh akan berkembang pesat-pesat lagi, ya. Bisnis dari sisa tanaman, sisa buah, cukup memberikan peluang yang cerah. Jadi bisnis-bisnis sampah ceritanya, Ya. daur ulang segala macam itu akan baik, ya. Jadi, hal itu juga ada hubungan dengan apa namanya, pada awalnya hancur-hancuran, kemudian pada paruh tahun kedua membaik. Jadi seperti contohnya bahan plastik, ya. Bahan plastik itu yang sudah tidak dipakai yang berupa sampah, dia dikirim ke suatu tempat untuk dihancurkan menjadi barang-barang kecil yang sama sekali tidak tidak bisa dipakai, kemudian dikirim ke pabrik, untuk dimasak, diolah kembali menjadi produk yang berguna. Jadi ya lebih kurang, akan berkembang ke arah seperti itu. Lalu hal-hal yang kecil-kecil, ya barang-barang kecil-kecil, nah itu akan bagus, ya. Selama pandemi itu yang kecil-kecil yang seperti tablik-tablik ini lagu keras, ya. Oke, ya. Jadi barang-barang kecil ini yang seperti ini masih akan berlaku, akan bagus di 2023, ya. Yang lain-lainnya dia tetap berkembang, tentu tidak sepesat yang, telah saya sebutkan tadi, ya. Kenapa? Dunia ini memang sedang kacau, sedang parah ekonominya. Ada pakar ekonomi yang saya kenal, ketika kamu berkomunikasi katanya, eee, import barang ke Eropa pada tahun ini nol katanya, nol besar, ya. Ke Amerika mendekati nol juga. Jadi ya bayangkan aja, ekonomi sedemikian parah pada akhir tahun 2022. Dan sekarang sudah masuk ke 2023, ya. Tentu dia akan berproses dulu. Oke, sekarang kita, tiba pada saatnya untuk bercerita tentang Shio. Sionya ya. Baik. Hmm, Ini yang ditunggu-tunggu. setiap setiap tahun selalu orang tunggu-tunggu, ya. Oh, Shio saya ini bagaimana dan lain-lain. Sebenarnya Shio itu adalah suatu permainan, suatu langkah antisipatif saja, ya. Bukan hal yang sesungguhnya yang terjadi pada orang dengan Shio tersebut. Karena masing-masing orang punya tanggal lahirnya masing-masing. Sehingga apa yang muncul di sini belum tentu terjadi pada orang dengan Shio yang sama secara rata, tidak.
masing-masing berbeda-beda ya. Tapi, ini kita angkat untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia yang begitu banyak dan bisa digunakan untuk langkah antisipatif lah gitu ya. Jadi tetap ada gunanya sehingga kita tetap mengangkatnya ya. Tapi ingat, kalau SEO sedang baik jangan dipakai untuk berspekulasi dengan total. Ya, misalnya mempertaruhkan seluruh harta bendanya di meja judi misalnya. Ntar kalau sudah kalah cari-cari, "Ya ini Mas Syangi bilang gue lagi bagus, kenapa gue bisa kalah? Nanti tentu dan dia rugi, mati saya." Nggak bisa begitu. Jadi, ini hanya suatu gambaran ya. Oke, kita sebut dengan kelinci. Nah, kelinci pada tahun 2023 itu adalah sama dengan tahunnya. Karena tahun 2023 ada sionya ada kelinci juga ya. Cuma orang yang lahir pada 2023 sionya ada kelinci. Karena dia adalah penguasa tahun, karena itu dia memiliki apa namanya, haknya, memiliki kuasanya untuk merubah atau menentukan tanggal lahirnya sendiri, untuk menentukan kejayaannya sendiri, ya. Anda mau bagus, mau kurang bagus, tergantung pada Anda sendiri, ya. Nah, itu intinya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan pada 2023 bagi kelinci, mmm, itu sesungguhnya adalah hubungan kekerabatan sebetulnya ya. Kemudian perhatikan barangkali ada di rumah Anda masih ada orang tua yang terutama yang jelas jenis kelaminnya yang laki-laki ya, jaga kesehatan, beliau-beliau itu ya. Bagi yang naga, naga sedang bernasib baik ya, jadi tapi jangan menjadi sombong memamerkan, kekayaannya ya. Karena itu akan mengundang perampok. Di sini ada bintang rampok satu. Ini bintang rampok namanya ya. Kemudian juga perlu menjaga hubungan manusianya karena ini adalah matahari. Matahari itu selalu berada di atas ya. Dia itu tidak butuh siapapun, dia itu sombong. Kita jangan terpengaruh. Bagi Anda yang Shonaga itu jangan terpengaruh oleh matahari yang sombong. Anda perlu banyak berkawan, perlu low profile dan sehingga disukai oleh banyak teman ya. Itu yang harus dipesankan. Kemudian bagi Anda yang ular. Nah, ular pada tahun ini ya nampaknya itu sedikit kurang percaya diri ya. Tapi tahun ini baik justru bagi Anda yang punya profesi yang ada hubungan dengan kertas, dengan pena, yang ada hubungan dengan sekolah, yang ada hubungan dengan pelajari sesuatu, menganalisa, auditor, desain, dan lain-lain. Pokoknya pemegang pena ya, itu Ini para akan redaksi baik. nih, teman-teman editor nih kayaknya. Betul teman-teman editor yang ular ini ya bagus sih lagi tahun bagus. Jadi di 2023 ini bisa dikatakan tahun yang sangat bagus. Tentu harus lebih percaya diri ya, percaya pada diri sendiri ya. Nah, itu kuncinya. Bagi kuda, nah kuda bintang ini adalah bintang yang ada hubungan dengan gerak ya, gerak. Jadi akan ada banyak pemikiran, banyak pertimbangan dan lain-lain ya. Nah, jadi karena ada hubungan dengan bergerak juga berarti bintang yang ada hubungan dengan lalu lintas. Karena itu harus berhati-hati di dalam berlalu lintas ya. Anda perlu konsentrasi. Jangan berkhayal ya. Kemudian dalam hal uang, nah stamina dan lain-lain ya semuanya harus apa namanya atasi dengan baik. Karena ini bintangnya bintang gerak ya. Nah, jangan gara-gara ada di bintang gerak kemudian punya uang sedikit ditabur begitu aja, disebar begitu aja. Itu tidak akan bisa banyak membantu. Pada tahun 2023 bagi Anda yang siung kambing ini berada di tahun yang sangat baik ya. Jadi akan ada perubahan-perubahan, kesempatan-kesempatan yang baik bagi Anda. Anda juga punya kesempatan untuk memiliki
properti yang baik ya, misalnya menempati rumah baru dan lain-lain. Jadi, tahun ini yang jelas merupakan tahun yang bagus, tahun yang sangat baik di dalam mengembangkan, keinginan Anda untuk berusaha, ya. Mengembangkan usahalah mestinya, seperti itu ya. Tentu harus sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemudian bagi Anda yang monyet pada tahun 2023 ini, di sini juga nampak kurang percaya diri ya. Jadi harus lebih percaya diri, tahun ini bagus ya ordernya besar-besar. Jadi dari segi keberuntungan cukup bagus ya. Di sini ada sebuah Tianwu di sini, Tianwu, Tiankui ya. Ada Jason, Jesa di sini. Ini adalah bintang-bintang yang mewakili, ini adalah obat-obatan ya. Ini adalah keracunan keyakinan, kepercayaan, dan lain-lain ya. Jadi main dukun lah misalnya istilahnya begitu ya. Waduh. Jadi ya, jauhkan dari kemungkinan bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, terutama, dengan obat-obatan ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah hal itu. Lalu bagi Anda yang shio ayam, ayam sedang berada keberuntungan yang sangat bagus ya. Ini unci, so Yupi ini adalah sesuatu kombinasi yang sangat baik dan ada hubungan dengan orang yang lebih tua dari Anda yang jenis kelaminnya wanita. Apabila Anda membutuhkan bantuan, carilah orang yang lebih tua dan jenis kelaminnya wanita, tentu akan bisa mendapatkan, apa yang Anda inginkan, maksudnya bantuannya, ya. Jadi, tahun yang baik ya, tapi, juga merupakan tahun yang harus lebih berani di dalam melakukan sesuatu karena Tianfu ini adalah orang yang sebuah bintang yang hatinya lebih lemah begitu ya. Pada tahun 2023 bagi Anda yang shio anjing harus memperhatikan kesehatan bagi orang tua Anda yang jenis kelaminnya, wanita ya. Sangat mungkin Anda harus mengeluarkan sedikit uang untuk keperluan, kesehatan mereka. Tapi jangan lupa apabila ada uang yang keluar untuk itu malah bagus. Karena uang itu memang sudah dicadangkan ya, untuk hal tersebut. Bila mana tidak digunakan untuk hal itu, ya dengan sendirinya mungkin akan, hilang dengan segala macam cara-cara cara alami tersendirilah, ya. Bagi Anda yang sionya BABI, nah ini tahun yang secara keuangan baik ya, tetapi di sini ada Tanlang Huaji. Tanlang Huaji itu adalah Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda targetkan sepenuhnya ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu di tahun ini sangat mungkin tidak terwujud, tetapi malah mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Nah, jadi apabila, Anda mentargetkan sesuatu, ya boleh berharap tetapi jangan terlalu menaruh harapan ya, karena tidak bisa tercapai sepenuhnya, tapi malah ada sesuatu yang didapat ya. Kemudian ada hubungannya juga tahun ini dengan bagi Anda yang memiliki masalah dengan jantung, harus hati-hati di 2023 ini bagi Anda yang BABI ya. Secara keuangan baik yang penting ya. Kemudian hati-hati dengan makanan-makanan ya. Di sini ada, bintang yang ada hubungan dengan dapur nih, ya. Jadi, segala macam junk food ya hati-hati. Lalu di tahun 2023 bagi Anda yang shio tikus, ini, Anda akan sangat dipercayai dari segi kata-kata ya. Jadi apa yang Anda katakan orang cenderung akan yakin akan kata-kata Anda ya. Tapi ya tunggu dulu jangan digunakan untuk tujuan menipu, nah itu nggak benar. Segala sesuatu yang tidak benar, nah itu memang akan memiliki efek yang sebaliknya ya.
Tapi Anda yang menjadi sales misalnya, yang cari makan dengan mulut, konsultan dan lain-lain, itu akan bagus pada tahun 2023 ini, ya. Namun 2023 dengan cium ini banyak curiga, jadi, jangan banyak curiga ya. Segala sesuatu tuh, harus dilihat lebih jauh. Nah, bagi Anda yang suka berbau pada 2023, di sini ini ada hubungan dengan kulit, ada hubungan dengan, wajah, ini ada sebilah pisau, maka Anda harus berhati-hati apabila, eee, pekerjaan Anda ada hubungan dengan pemegang alat, terutama alat-alat yang bisa melukai ya. Pemegang pisau misalnya, ibu-ibu yang memasak misalnya ya, mmm, jangan karena, lebih cenderung bisa melukai bagian kulit, apalagi wajah. Bagi Anda yang berkendaraan ya terutama harus hati-hati ya kalau, sampai terbentur dengan wajah dan sobek lalu menimbulkan duka yang tak terhilangkan, nah itu sayang sekali. Itu harus keluar uang yang sangat besar untuk operasi, plastik ya, dan itu pun belum tentu berhasil dengan baik ya. Eee, Kemudian pada, 2023 dengan shio macan, nah ini ada sesuatu yang ada hubungan dengan api ya, mmm, api dalam hal ini ada hubungan dengan rumah, misalnya segala segala sesuatu yang berhubungan dengan api seperti listrik, kompor, dan lain-lain, apabila Anda ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, harus hati-hati dengan hal-hal itu, ya. Pastikan semua peralatan listrik sudah dimatikan, ya, jangan sampai timbul, kebakaran, begitu ya. Kemudian api dalam hal lain adalah api hati, ya. Jangan cepat marah, jangan pemarah. Api birahi, nah itu yang kadang orang kurang hati-hati ya, eee, sampai timbul timbul api yang menyusahkan diri sendiri nanti. Nah, jadi, eee, hal-hal seperti itu ya. Di rumah juga akan ada sering misalnya alat-alat listrik yang, tiba-tiba harus diganti, tiba-tiba nggak bisa berfungsi. Nah, itu semuanya ada hubungan dengan api, seperti itu ya. Bagi Anda yang misalnya memiliki masalah dengan darah, juga harus memperhatikan hal itu. Api emosi apalagi harus dikendalikan ya. Jadi hingga macan ya udah kembali ke kelinci lagi ya, berarti 12 New itu secara dasar itu sudah diberitahukan ya dengan penuh, semuanya 12. Dan saya cenderung tidak memberitahukan dengan sangat-sangat Detail. apa, banyak orang yang misalnya akan mengatakan, tahun ini asmaranya seperti apa, eee, hartanya seperti apa, kesehatannya seperti apa, apakah ada percintaan segala macam dan lain-lain. Itu, tidak sama pada setiap orang ya, tidak sama pada setiap orang. Tetapi apa yang saya katakan pada, adalah sesuatu keadaan umum yang bisa saja terjadi, ya. Tidak ada hubungan dengan hal-hal yang tidak saya sebutkan, ya. Jadi ini adalah untuk langkah antisipatif, ya. Ah, nah yang terakhir kita bisa melihat di sini ada satu gambar dengan huruf-huruf Mandarin, ya, di mana memberikan informasi-informasi tentang 8 mata angin atau 8 arah. Dalam hal ini berkaitan dengan Feng Shui ya, dengan Hong Shui. Eee, ini adalah suatu gambaran lagi-lagi adalah gambaran yang kasar, gambaran yang besar ya. Tidak sama dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ya itu belum tentu sama, tetapi secara gambaran dasar ya dia seperti itu ya. Pada tahun ini tempat yang, kurang disukai itu ada di Tenggara, kemudian Barat ya. Tenggara dan Barat itu kurang bagus. Apabila Anda punya tempat-tempat penting seperti dapur, pintu utama, kamar tidur utama, rumahnya hadap ke tenggara, ke barat, dan lain-lain,
Yang jelas kalau hal penting ada di posisi itu, maka pada tahun ini, di posisi tersebut, di Tenggaran dan di Barat, harus diberikan logam yang hidup. Logam hidup dalam arti adalah memiliki suaranya logam. Ya bisa mendentangkan suara logam misalnya. Tang tang ting ting tang tang ting ting begitu. Atau misalnya bahan logam yang diwakili oleh sebuah jam bulat yang bisa berjalan secara teratur karena mewakili geraknya itu. Atau bahan-bahan terbuat dari logam yang lain yang bisa bergerak dengan baik gitu ya. Itu eh, boleh diletakkan di posisi tenggara dan posisi-posisi yang paling bagus di tahun ini ada pada utara ya, utara itu posisinya sangat baik, itu disebut posisi yang menguntungkan tentang keuangan ya. Yang kedua adalah selatan. Nah, selatan ini menguntungkan tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kegembiraan, termasuk perkawinan, kelahiran dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga itu ada di timur laut ya. Timur laut ini lebih bagus untuk kesehatan dan apa namanya, misalnya orang-orang tua tuh ada di sektor ini cenderung lebih disukai ya. Lalu tempat lain seperti timur dan barat daya. Timur dan barat daya itu adalah tempat yang logamnya kuat ya. Nah, pada posisi yang logamnya kuat itu adalah posisi yang memiliki resiko yang misalnya terluka atau kehilangan sejumlah uang ya. Dalam hal ini posisi timur sedikit lebih baik daripada barat daya ya. Timur itu masih bisa mendapatkan sejumlah uang ya, eee tetapi ingat ini bukan uang yang dispekulasikan ya, segala sesuatu yang ada hubungan dengan spekulasi itu tidak pasti, harus lihat orang per orang ya, jangan, lihat hanya dari satu sisi. Kemudian barat daya, barat daya ini sedikit lebih negatif. Untuk mengatasi hal itu bisa memberikan sedikit air di tempat itu, ya, atau meletakkan sesuatu yang warna hitam atau warna biru tua di posisi itu, ya. Eee, Kemudian pada barat laut, ya belum disebut barat laut. Barat laut pada tahun ini adalah posisi malas namanya, Wah, ya. Posisi malas polisi artinya leha-leha itu. posisi leha-leha. Jadi kalau Anda tidurnya di tempat itu ya, mesti hati-hati jangan kelewatan. Tiap hari telat masuk kantor, pergi ke sekolah, ya itu kacau juga. Kemudian, karena sesuatu yang tertunda sehingga timbul pertikaian-pertikaian ya, sudah malas-malasan, disalahin orang, nggak mau terima lagi, Ya, berantem lagi coba. Nah, jadi nah itu harus repot ya diperhatikan, berhadapan. di tempat ini perlu diberikan sesuatu yang berwarna merah ya, misalnya kembang plastik kalau itu di dalam ruang tertutup ya, ataupun, ada suatu, yang berwarna merah yang menonjol ditempatkan di pojok tersebut, ya. Pada umumnya tahun 2023 secara feng shui itu adalah sebuah tahun yang bisa dikatakan seperti angin, tidak menentu ya, terjadi angin ribut, ya kita akan dikacaukan kehidupannya, Ya. semuanya ikut menjadi kacau oleh angin ribut tersebut. Ketika anginnya sedang tenang, sepoi-sepoi, ya kita akan terlena,
Ya, jadi, Ya, ya. tergantung arah anginnya seperti apa. Intinya tahun yang ada hubungannya angin. Nah, itu adalah sekilas tentang feng shui dan ini semuanya ada di dalam kalender, Hmm. ya. Jadi kalau Anda memiliki kalender, Anda bisa baca kembali dan ingat-ingat apa yang, telah saya bawakan sekarang ini, akan mungkin Anda mungkin bisa dapatkan atau menemukan lebih banyak hal lagi, eee, rahasia-rahasia yang belum sempat saya ungkapkan, di 2023 ini ya. Ya. Dan di dalam kalender itu juga biasa setiap tahun saya menyelipkan satu atau 2 contoh analisa analisa tanggal lahir dan analisa, feng shui itu sendiri. Kemudian pengetahuan-pengetahuan umum yang lain, di antaranya juga ada pemahaman tentang karakter ya, tentang karakter Mandarin ya. Eee, Karakter Mandarin itu semuanya tuh ada arti-arti yang mendalam ya, yang bisa diuraikan masing-masing, ya. Itu adalah sebuah bahasa yang ada hubungan dengan gambar, bahasa yang paling sulit untuk dipahami, ya. Sampai-sampai orang barat itu nggak suka. Padahal orang barat itu ada salah satu orang yang sangat pinter ya, tetapi ya, Tapi masih ini eee ya. Masih Masih vulgar. nggak gitu bersahabat dengan Mandarin. Ya, oke lah. Tapi kita Baik, kita kita di oke. Indonesia kayaknya belakangan ini ya banyak sekali dari, apa namanya, orang-orang dari pesantren itu, eee, dikirim ke Tiongkok untuk belajar Mandarin dan hasilnya Hmm. ada beberapa yang Mandarinnya jauh lebih bagus daripada orang Oh ya. keturunan Oh asli. iya. Ya ada Iya, banyak. iya, iya. Sekarang sudah mulai bermunculan di Iya. Indonesia. Eh. Mhm. Karena memang sekarang kan bahasa Mandarin menjadi bahasa nomor 2 internasional ya. Oh iya iya, Untuk dunia, dan waduh, mana iya. tahu suatu saat bisa, Mhm. menyaingi. Mhm. Ya, setidaknya sama-sama bukan yang nomor satu lah, tapi ya, bersama-sama Ya, menjadi nomor satu begitu. membangun dunia dengan mengetahui berbagai macam bahasa perdagangan internasional selain Heeh, Inggris ya. bahasa perdagangan. Kalau Anda pengen dagang ya kalau nggak ngerti bahasa Mandarin rugilah, Iya. lebih kurang Baik, begitu. oke. Hmm. Master, terima Jadi kasih ya banyak atas pemaparannya baik. dan karena keterbatasan waktu Mhm. teman-teman, sepertinya untuk pada saat ini saya akan memilih 3 3 penanya terpilih yang bisa Ya, mengajukan pertanyaannya ya, untuk 2 orang yang saya janjikan tadi di awal terkait untuk bisa mmm, dibacakan sama Master Siangji, sepertinya untuk sementara kita anulir dulu karena memang waktunya sangat terbatas, atau teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya Master Siangji ya, @mastersiangyi.official di Instagramnya ya. Oke, untuk 3 penanya pertama yang saya, pengen bacakan di sini ada Kak Neraca Cinta. Oke. "Halo Master, saya mau nanya, untuk mhm, generasi milenial zaman sekarang yang masih awam sama Feng Shui, tapi tertarik iya, dengan filosofinya, baiknya belajarnya dari mana dulu ya?" Nah, ternyata anak milenial sekarang pun lagi getol pengen tahu, ini filosofinya apa sih Feng Shui untuk dipelajari. Ini bagaimana Master? mhm. Oke, feng shui dan tanggal lahir ya, dekat-dekat ini sedang sedang ngetren kembali ya. Ya. Ada suatu saat beberapa tahun lalu itu ngetren banget ya. Mhm. Dan saat dekat-dekat ini sampai-sampai ada orang yang muncul dari mana itu saya nggak kenal juga ya, berani memasang di, media sosial ya, eee, mengajarkan Pacu secara gratis bagi 300 orang pertama Oh. atau batas 300 orang gitu loh. Wah, luar Mmm. biasa. Itu Wah, berarti ya, saat ini Pacu itu sedang ngetren ya. Nah, iya. Pacu dan Feng Shui itu ada 2 hal yang berbeda. Mhm. Pacu adalah suatu format atau suatu rumus Mhm. yang digunakan untuk menguraikan atau mengetahui Mhm. grafik kehidupan kita. Kapan kita sedang bagus-bagusnya, kapan kita Mhm. sedang down, kapan harus terjang, kapan harus berhenti. Mhm. Kapan harus jaga kesehatan dan lain-lain. Semuanya itu ada di info, tanggal lahir. Nah Mhm. itu format itu disebut pace dan saya menamainya
menjadi harta aksara. Harta itu 8, aksara itu jadi itu pazi, berapa buah huruf ya. Seperti ini. Ini adalah pazi. Nah, 8 huruf ya. Ya ini dulu lah kita lihat lah misalnya. Seperti ini misalnya ya. Nah, ini format yang terdiri dari 8 buah huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pazi ini bukan punya orang ini ya, tetapi yang punya dia bentuknya seperti, bentuknya seperti ini. Ini yang punya orang ini ya. Oke. Dari sini kita bisa tahu kapan dia bagus, kapan dia kurang bagus. Ya. Kemudian feng shui, ya. Feng shui itu adalah suatu cara untuk mengatur sebuah tempat, di mana tempat itu menjadi nyaman bagi kita untuk melakukan aktivitas. Misalnya bagi pelajar, ketika dia belajar di tempat tersebut, dia akan lebih mudah mencerna pelajaran, lebih mudah memahami dan mengingatnya. Jadi itu adalah seni tata tempat. Ya. Jadi yang satu berkaitan dengan waktu, satu berkaitan dengan ruang. Feng Shui berkaitan dengan ruang, menata tempatnya, dan pazi atau harta aksara berkaitan dengan waktu untuk mengetahui grafik hidup seseorang. Begitu. Baik. Berarti untuk awal kita belajar filosofinya Feng Shui itu memang kita harus mempelajari semua kondisi-kondisi tertentu supaya kita bisa menentukan grafik seseorang, bisa menentukan hari-hari baiknya kayak gitu ya Mas Tri? Sebetulnya untuk mempelajari hal itu kita harus menguasai dasar-dasar filosofinya. Jadi ini seperti ilmu-ilmu lainnya, misalnya pada fisika, dia memiliki apa yang disebut aksi dan reaksi, apa yang disebut gaya, apa yang disebut energi, apa yang disebut dan daya dan lain-lain. Ya toh, kinetik segala macam, itu harus dikuasai. Baru kita bisa memecahkan rumus-rumusnya. Untuk menyusun rumus ini gampang sekali sebetulnya. Ini dalam batas waktu berapa menit kamu sudah bisa membangun sendiri formatnya. Cepat sekali ya. Fungsi juga demikian. Tetapi untuk menguraikan, nah itu yang membutuhkan keahlian. Dalam hal ini penguasaan atas dasar-dasar interaksi elemennya. Pazi ini berdasarkan elemen-elemen ya. Elemen ini interaksinya seperti apa? Seperti tadi saya mengatakan ada interaksi po. Po itu adalah membuat pincang. Interaksi yang membuat pincang, interaksi yang menggudangkan, interaksi yang membukakan gudang, interaksi yang bersahabat dan lain-lain. Semuanya harus dikuasai. Oke. Jadi itu. Berarti sangat kompleks ya, makanya membutuhkan seorang ahli untuk dituntun supaya nggak salah arah. Iya. Untuk mengaku sebagai seorang ahli itu gampang, tapi penguasaannya sampai di mana, itu masih menjadi tanda tanya jadinya. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak, Master. Oke, mudah-mudahan Kak Neraca Cinta sudah terjawab ya, bahwa semua ilmu pengetahuan yang kita dapat dari fisika, dari apa, itu semuanya ternyata bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan grafik seorang, kemudian menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan oleh Master Siang. Oke, lalu ada pertanyaan yang bagus ini dari Kak Robin Suwanto. Ada pertanyaan begini, itu Robin Suwanto tanyanya, Master Sianggi, saya Robin mau bertanya, keberuntungan kan ada 3, langit, manusia, dan bumi. Nah pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan ketiga keberuntungan tersebut? Itu bagaimana, Master? Oke, baik. Manusia itu memang lahir di atas muka bumi ini, kita berpijak pada bumi, jadi tempat di mana kita berpijak itu sangat menentukan perkembangan hidup kita sendiri. Ya, kita berada di lingkungan yang perang seperti di Ukraina, ya kita akan kacau balau. Kita berada di Indonesia yang dosa, kita bebas untuk berkarya. Ya, kita kemudian berada di muka bumi ini yang ditutupi juga oleh langit
Langit itu menentukan kita. Langit dalam arti yang lain juga ada kebijakan-kebijakan para pemimpin. Kebijakan pemerintah itu merupakan langit. Itu ada Ming. Karena seorang pemimpin itu mewakili kehendak langit untuk menyampaikan sesuatu yang juga akan turut menguntungkan manusia-manusia yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Misalnya sekarang ini Presiden Jokowi itu memiliki program-program yang sangat bersahabat dengan anak-anak muda yang ada hubungan dengan misalnya para pengusaha-pengusaha yang muda-muda dengan program-programnya yang luar biasa ya. Misalnya bagi Anda yang menjadi dosen yang telah pernah ajar di atas 3 tahun ya, mereka boleh masuk ke dalam sebuah wadah di mana apa yang mereka kuasai, mereka boleh ajarkan kepada umum dan siapa saja boleh belajar. Dan mereka yang ikut di dalam program belajar, udah belajar dikasih duit lagi coba. Begitu enaknya. Nah, ya, Nah, kemudian apabila Anda memiliki suatu hasil daripada karya, Anda memiliki misalnya Anda, berkebun dan memiliki hasil yang baik, tanam porang, porangnya itu sudah bisa dipanen, kemudian pemerintah juga membantu mencarikan pasarnya. Itu kan luar biasa. Nah, itu termasuk di dalam Tian, dalam langit. Nah, terakhir pada manusianya, orangnya. Orangnya ini yang merupakan faktor yang paling penting di antara 3 itu, ya. Manusia itu diuntungkan berada di tempat yang benar, berada di negara yang, memiliki kebijakan yang bersahabat dengan dia. Tetapi dia tidak mau berusaha, dia hanya tidur aja, dia diam aja, tidak melakukan segala sesuatu. Apakah bisa menjadi baik? Tidak mungkin itu. Jadi, orang itu harus berusaha, harus menyambut dan berkarya. Baru bisa mencapai hasil yang baik. Jadi, grafik keberuntungan sendiri itu sejak lahir itu sudah ada. Itu bagian yang terpisah dari Kentiren. Itu lebih kepada manusianya, karena dia terbawa pada dia itu sendiri. Kapan bagus, kapan kurang bagus, kapan harus bergerak. Nah, ketika Anda ada di Indonesia dan memiliki kesempatan, ketika Anda sedang bagus, Anda harus bergerak. Ketika Anda sedang kurang baik, Anda juga harus bergerak, tetapi dengan kehati-hatian yang cukup baik, begitu. Dengan demikian Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oleh sebab itu, eee, ada satu, perkataan yang mengatakan ini sebetulnya dari Buddhis ya, "天上地下，地下唯我独尊." Di dalam langit dan bumi, akulah yang paling berkuasa. Karena aku ini manusia, aku berhak menentukan nasibku sendiri. Nah, ini dikatakan oleh para motivator, saya mengulang saja. Jadi seperti oke, itu. oke. Nah, itu ada manusianya. Jadi Tianti dan itu pengertian yang luas itu seperti itu. Ya, ya, Jadi, baik. kita harus Oke, memahaminya dengan baik. baik. Hmm, Terima kasih, Master, untuk baik. semoga menjawab tadi ya, untuk bisa Hmm, memaksimalkan 3 unsur penting ternyata memang terletak pada benar. manusia. Ya, oke. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga nih, Master, Ah, ada ini pertanyaan yang sangat ini ya, teknikal ya, dari Kak Robertus Rismanto. Nah, hmm, terkait dengan peruntungan, sebenarnya peruntungan seperti apa sih spesifik yang dimaksud? Jadi lebih kepada sebenarnya apakah peruntungan ini adalah melulu hanya soal ekonomi, nasib, takdir, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya lebih hmm. pada spesifiknya seperti apa sih peruntungan itu? Nah, itu seperti itu pertanyaannya. Silakan, Master. Oke, apa yang disebut, peruntungan, ya peruntungan itu kata dasarnya kan dari untung. Ya Oke, semua orang kan oh ya, maunya ya. untung. Untung. Jadi, biasanya lebih ke tertuju kepada kesejahteraan hidup seseorang, ya, kenyamanan hidup seseorang. Ujung-ujungnya lari kepada, uang, ya.
Nah, jadi kapan paling gampang cari uang ya itu saat yang paling beruntung kan begitu. Nah, Mhm. jadi di dalam tanggal lahir ini seperti ini ya, ini menyimpan banyak sekali informasi-informasi. Informasi yang mengatakan apakah Anda ini punya bakat ke bidang apa? Ke politik ke ekonomikah, menjadi editorkah, menjadi audisikah, menjadi apa misalnya, menjadi pemeran. Nah, itu semuanya tuh tersimpan di sini. Kapan menjadi yang terbaik, saat yang terbaik, artinya kapan Anda akan dengan mudah mendapatkan uang dengan sedikit berusaha. Nah, dalam hal ini sedikit berusaha itu artinya bukan berarti tidak berusaha, tetapi, tidak perlu terlalu capek, tetapi memiliki hasil yang bagus. Daripada orang yang capek setengah mati tapi hasilnya, sedikit. Jadi artinya begitu ya. Nah, jadi di sini, menyimpan informasi-informasi seperti itu ya. Kemudian ketika Anda saat ini sedang bagus, kapan harus berjaga-jaga di mana keberuntungan Anda sedang mulai menurun. Nah, itu menjadi langkah antisipatif. Jangan sampai pada waktu itu, ketika keberuntungan sudah menurun, kemudian Anda belum siap dan semuanya yang telah didapatkan habis pada saat itu, yaitu tak ada gunanya. Kemudian kapan kalau andaikan sekarang ini Anda biasa-biasa sekali, hanya cukup cukup makan aja misalnya. Kapan akan menjadi yang terbaik. Nah, jadi kalau kita sudah tahu kapan itu akan menjadi terbaik, maka kita bersiaplah dari sekarang ini. Kamu sudah tahu Anda punya passion itu kemana, Anda mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika sedang pada keberuntungan yang sedang, sehingga pada waktu keberuntungan sedang bagus, Anda sudah siap, Anda tinggal tinggal landas. Nah, jadi seperti itu. Jadi, eee, tentang bagaimana cara, mengetahuinya, ini menyangkut hal yang sangat teknis, sangat teknikal. Anda harus mempelajari interaksi elemennya, jadi pertama-tama pemahaman elemen, interaksi elemen, kemudian apa yang disampaikan oleh interaksi-interaksi elemen itu, kemudian paket-paket yang tersimpan di dalam huruf-huruf yang mewakili interaksi tersebut. Baru kita bisa menerangkan apa maksud daripada interaksi itu. Setiap orang berbeda, ya, setiap tanggal lahir berbeda. Sangat sulit. Ya, anak saya itu, sudah saya bawa-bawa sejak 97 ketika saya sedang belajar ya, sedang sedang ngajar. Saya sudah mengajar itu di 96 akhir 97 sudah mengajar, tentang keberuntungan. Waktu itu mengajar Cui Tosu namanya ya. Sampai saat ini, ya, saya masih tetap, mengharuskan mereka untuk belajar. Jadi sudah sekian lama, ya, tetap harus belajar. Ya, Jadi tanggal lahir ini, menguraikan tanggal lahir ini tidak gampang, tidak mudah, ya, tidak mudah. Perlu bertahun-tahun, tidak ada batas waktu, harus berhenti, dan butuh begitu. kejelian juga Makin ya, mahir, Master, ya? makin bagus. Ya, Iya, ya seperti oke, itu. baik. Mhm. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang Ya, masuk terima kasih. tanpa berasa nih, Master. Sebenarnya ada banyak Mhm. sekali pertanyaan yang masuk melalui kolom chat dan juga melalui WA kami dan mintanya dijawab semua satu persatu. Mhm. Tapi sayang ini waktunya itu sangat terbatas, akhirnya kita hanya memilih Ya, 3 penanya terpilih, yaitu mmm, ada Kak Neraca Cinta, ada Kak Robin, dan juga ada Kak Robertus. Dan ketiga orang ini yang akan berhak untuk mendapatkan voucher dari Gramedia sebesar 50.000. Mohon bantuannya untuk mengirimkan data secara lengkap di DM Instagram @BIP Gramedia. @BIP Gramedia di Instagram, silakan melakukan DM percakapan dengan rekan kami adminnya untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi atas kemenangan ini. Oke, baik. Wow, ini memang betul-betul terbatas dan sangat menarik sekali penjelasannya Master dari awal sampai akhir itu jadi membuka
wawasan kita terkait dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu kita antisipasi di tahun 2023. Semoga kita semua di tahun 2023 ini di Kelinci Air ya, kita semua aman-aman saja meskipun ada isu yang miring terkait dengan ekonomi dan macam sebagainya, resesi dan sebagainya. Mudah-mudahan tadi udah dikasih jawaban oleh Master Siang Yi terkait untuk bisa melihat panduan-panduannya kita mau ngapain aja. Sebenarnya di kalender Tongsu ini, sebenarnya saya mau matikan ini dulu ya, background saya dulu supaya kelihatan. Nah, ini teman-teman, di kalender Tongsu ini itu lengkap ada informasi terkait dengan hari baik apa saja yang harus kita lakukan. Ya, di sini ada, kemudian kalendernya Oh, dibagi. ini buka usaha misalnya. Nah, tuh. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini lengkap teman-teman. Di sini ada seputar pergantian tahun. Nah, dan itu semuanya udah didetailkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kalender Tongsu ini di toko Gramedia, mumpung ada diskon 20%, dan juga ada juga di gramedia.com diskonnya 25%. Buruan karena diskonnya sama stoknya itu gak banyak, karena banyak yang mau, jadi cepet-cepetan habis-habisan. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Master Siang Yi yang sudah memberikan pemaparan informasinya terkait Kelinci Air di tahun 2023 dan juga tentunya kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir berpartisipasi di ruangan Zoom ini. Nah, sebelum kita tutup, kita buka kamera ya, yang bisa buka kamera, yang nggak bisa juga nggak apa-apa untuk foto bersama ya teman-teman ya. Silakan. Nanti kita akan dicekrek-cekrek sama teman-teman mimin kita di sini. Oke, ini apakah ada yang bisa ngasih aba-aba kepada Mbak Namira ya? Halo Mas Koko. Iya, silakan. Untuk difoto sama Mbak Namira, kasih aba-aba 1, 2, 3, boleh? Oke, teman-teman silakan dibuka kameranya dulu. Oke, saya tunggu. Oke, yang slide 2 kayaknya belum semua. Belum semua. Apa langsung saja? Langsung saja. Oke, siap. Baik ya. Lihat ke kamera. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Satu sudah. Slide 2. Oke. Yang di jalan hati-hati ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Senyum. Oke. Sudah, terima kasih Mas. Sudah ya, baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Mas Siang Yi. Semoga untuk menyambut Imlek besok tanggal 22 kita semuanya bisa mendapatkan berkah secukupnya untuk menjalani tahun kelinci sepanjang tahun ini. Oke, terima kasih. Saya Koko, Mak Bisnis Woko. Mohon maaf bila ada salah kata selama memandu acara ini. Dan untuk itu saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore dan salam inspirasi. Selamat sore. Ya, sini yang trailer. Ya.